Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Teman-teman, sejawat, sahabat HIPKABI. Hari ini, sore ini kita berada di rooftop. Pada sore ini untuk dilihat bahwa di samping saya ada Bapak Is Purnomo, SKP NS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Irma. Sehat? Alhamdulillah. Bu Irma sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliaunya sehari-harinya bekerja di Rumah Sakit Sudono Madiun, jauh-jauh dari Madiun, kota Pecel. Brem juga ya? Oh, kota Brem juga. Pecelnya harus itu. Sore ini kita akan berusaha mengupas tentang sukses di kamar operasi. Masya Allah ya. Sukses di kamar operasi. Tentunya sukses di kamar operasi ini banyak hal yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Ya. Materi atau bincang-bincang kita ini nanti sore ini ya, seputar tentang sukses di kamar operasi. Ya. Oh ya, sahabat, untuk Pak Is Purnomo ini adalah anggota HIPKABI, ketua bidang kesejahteraan. Tentunya kalau kita bilang sukses, tentunya Pak Is Purnomo mempunyai kiat-kiat yang luar biasa. Mari kita kupas bersama-sama. Waduh. Ya. Pak Is, berapa lama di kamar operasi? Ya, terima kasih Bu Irma. Alhamdulillah. Kayaknya kalau dari 97 sampai sekarang ya, sudah alhamdulillah 25 tahun berarti ya. 25 tahun. Ya. Per Maret nanti ya. Per Maret nanti 25 tahun. Alhamdulillah. Nggih. 25 tahun. Jadi Pak Is waktu menjadi perawat kamar operasi tentunya diawali dari tidak tahu menjadi tahu dan menjadi sukses kan begitu ya. Betul, ya. Menurut Pak Is, sukses di kamar operasi ini apa ya? Apa yang bisa kita sampaikan ke para sahabat ini? Ya, terima kasih Bu Irma. Pertama ya, saya kira sukses bukan menjadi ending dari perjalanan ya sebenarnya ya, tapi kini kita sama-sama proses menuju sukses saya kira ya. Proses menuju sukses. Iya, proses menuju sukses, dan di kamar operasi yang sudah sekian, insya Allah ya sekian lama itu bisa memberi, ya di awal tentunya dulu kita juga sempat ini ya Bu ya, kaget juga ya di SKI untuk bekerja di kamar operasi pertama seperti itu ya, tapi dengan berjalannya waktu ya, dan dengan lama bekerja dan mengikuti dari proses pembimbingan itu, saya kira akhirnya ya setelah sekian baru bisa menerima ya. Baru menerima dan baru mulai merangkak suksesnya begitu ya. Para sahabat mungkin dengar yang sebelah belakang sana ada cek sound. Sebetulnya kita akan mau bikin konser ini ya. Jadi mohon maaf kalau seandainya agak terganggu, tapi tidak ada masalah. Oke. Pak Is, mungkin barangkali Pak Is bisa menyampaikan ke kita sahabat. Iya Bu. Bagaimana cara meraih sukses? Meraih sukses ini kalau menurut saya ini sukses itu mengarahnya pasti ke duit, ya kan? Sukses itu punya mobil, sukses itu punya rumah. Nah, kalau menurut Pak Is sendiri, tentunya sukses ini orang bolehlah bermacam-macam mendefinisikan, menceritakan. Kalau menurut Pak Is bagaimana? Ya. Sukses menurut saya Bu ya, khususnya di kamar operasi ini ya, adalah tadi Bu Irma menanyakan tentang jalan ya menuju proses sukses itu ya. Saya kira setelah mendapat surat tugas waktu itu ya tahun 97, terus kita mengikuti berbagai program yang disampaikan oleh para senior kita ya. Kemudian kita harus lebih kepada menerima dulu sebenarnya menerima bahwa ini adalah ya, anggap aja ini adalah ketentuan ya. Nggak boleh menolak ya. Iya, nggak boleh menolak. Apalagi sebagai perawat kita memang harus siap tugas dimanapun ya.
Tahap pertama tentunya ada perjalanan yang cukup ini ya Bu ya, cukup lama ya, sehingga setelah sekian lama bisa menyimpulkan bahwa saya sampaikan ada 3 us ya Bu ya. Oh, 3 us. Ini khusus us, ini untuk Bu Irma ini dan sahabat IFKB tentunya. 3 us ini trik ya? Iya. Oke. Kira-kira apa ini, Pak Is? Pertama di kamar operasi memang harus fokus. Artinya fokus ini ya kita memang konsentrasi ya, bahwa kita mau tidak mau, suka tidak suka, inilah amanah yang disampaikan oleh Allah ya pada kita, bahwa kita memang harus menjalani ini dengan baik. Fokus bukan berarti nanti kita hanya terpancang di dunia kamar operasi ya. Mungkin bisa kita sebagai perawat di kamar bedah atau di kamar operasi ini sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit, misalnya ya dimintai tolong untuk tugas-tugas yang lain yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kamar operasi pun kita ya harus siap. ya sebagai seorang karyawan ya. Betul. Ini fokus yang pertama, fokus. Yang kedua memang harus yang kedua ini Bu, serius. Harus serius menekuni setiap apa tahap yang memang sudah ditentukan ya di dalam kamar operasi. Tidak serta-merta ini perawat baru masuk lantas bisa membantu pasien kita untuk mengikuti dokter, bermitra dengan dokter untuk memberikan pelayanan, tidak, tapi tahap-tahap ini kita ikuti dengan serius Bu. Betul, ya, itu us yang kedua ya. Fokus, serius yang kedua. Artinya serius berarti kita juga betul-betul mengikuti ini ya dengan baik gitu. Nah, yang us yang terakhir ini Bu, yang tidak kalah pentingnya karena ini menyangkut berbanyak hal ya. Di antaranya bagaimana menyikapi kita sendiri ya, terus bagaimana dengan teman-teman kita, bagaimana dengan lingkungan kita di tempat bekerja itu, sehingga memang harus mencapai us yang ketiga itu harus terus menerus. Jadi continuous, konsisten. Ada harmoninya. Iya gitu betul, iya Bu. Iya. Karena tentunya banyak sekali yang beberapa bulan saja mungkin sudah nggak tahan ya, nggak tahan, akhirnya tidak mau deh terus menerus gitu ya. Frustasi di tahap tertentu seperti itu. Betul sekali. Kalau tidak didasari tadi ya fokus, serius dan terus menerus, kita ya tidak akan terus menerus sampai dengan detik ini ya. Iya. Luar biasa. Iya, continuous terus menerus. Artinya mungkin ya sesuatu yang kalau bahasa agamanya mungkin istiqomah itu ya, itu nilai yang saya kira tertinggi ya, karena untuk istiqomah juga emang perlu perjuangan dan kesabaran ya. Jadi boleh istiqomah itu bisa menjadi jalan sukses. Betul ya, karena dengan sabar ya, dengan tadi Bu ya, selain sabar juga ikhlas ya, itu nilai yang saya kira sangat penting ya untuk. Dan ini memang mudah ya untuk kita diskusikan ya, sekedar kata-kata seperti ini ya Bu, tapi menjalaninya memang perlu kesabaran. Ya. Itu saya tertarik sekali ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Is ini ternyata lengkap. Artinya begini, suatu kesuksesan itu tidak bisa berdiri sendiri, langsung sukses. Ternyata banyak faktor ya. Iya Bu, betul. Jadi lingkungan juga sebagai faktor utama support, tentunya support di lingkungan, kemudian keikhlasan, menjalankan dengan baik, istiqomah, dan itu yang bisa membuat orang itu bertahan dan bisa menjadi sukses. Iya, proses sukses ya Bu ya. Kenapa? Kita nggak boleh berpuas ya saat ini sukses sudah, ini proses untuk meraih sukses itu. Boleh. Jadi tidak hanya berpuas pada satu sukses saja, mungkin banyak sukses, harapan-harapan yang lain yang harus kita kejar. Tentunya ada tadi 3 us ya. Iya Bu. Selalu fokus, serius, terus menerus. Menerus luar biasa. Pak Is, dengan kesibukan sehari-hari di kamar operasi, dengan keberadaannya Pak Is sebagai ketua bidang organisasi
bidang kesejahteraan. Ya. Tentunya ini tidak lepas dari us 3 us tadi ya. Betul, Bu, ya. Jadi teman-teman, para sahabat, apa yang disampaikan Pak Is ini luar biasa sekali. Baik, Pak Is, jadi besar harapannya ini, termasuk saya ini barusan baru bisa tahu bahwa ternyata 3 us. Sebetulnya 3 us ini ya yang cukup sederhana sebenarnya, Bu, ya. Sederhana ya. Sebenarnya ya. Tapi kalau dilakukan, waduh. Kalau dilakukan ya dengan perjuangan dan kesabaran tadi. Betul. Dan itu proses. Ya. Proses, teman-teman, proses. Orang sukses tidak bisa hanya bisa membalikkan tangan. Ternyata menurut Pak Is butuh proses yang istiqomah begitu. Baik, Pak Is, terima kasih atas kesempatannya. Siap, terima kasih. Mungkin ada sebagai closing statement buat sahabat, ya, buat para pemirsa. Ya. Sahabat HIPKABI ya, saya kira terutama yang masih sedang menuju awal ya, Bu, ya, jangan patah semangat ya, tetap semangat meraih impian. Kalau melihat para senior kita ya, alhamdulillah saat ini kondisi memang luar biasa ya di dunia keperawatan kita, Bu. Pokoknya alhamdulillah support sistemnya sudah sangat bagus sehingga banyak yang bisa memfasilitasi kita apapun kemauan tujuan kita, selagi itu adalah positif ya untuk kebaikan kita, untuk kebaikan di keperawatan perioperatif di kamar operasi. Saya kira jangan lupakan tadi 3 usnya tadi ya. Harus fokus, serius, terus menerus, terus menerusnya ini akhirnya istiqomah dan ikhlas karena Allah aja ya. Itu. Ikhlas karena lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, para sahabat, para pemirsa yang dirahmati Allah ini, alhamdulillah ada beberapa pelajaran yang bisa kita maknai dan kita bisa upayakan dan kita kerjakan dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat saya tentunya, buat sahabat semuanya. Terima kasih, kita tutup podcast ini dengan salam. Alhamdulillah. Salam sehat. Salam HIPKABI.